Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Spoiler Jujutsu Kaisen chapter 238 telah dibocorkan Miyamura kemarin. Karena kesibukan, Abdikos baru bisa membahasnya sekarang. Ini spoiler gila banget. Klaim Gojo bahwa Sukuna terlalu kuat ternyata bukan isapan jempol belakang. Dan ya, seperti yang Abdikos jelaskan di komentar pin video sebelumnya, perlahan tapi pasti kita akan mulai diperlihatkan masa lalu Sukuna di chapter ini. Yuk langsung aja kita mulai pembahasan spoilernya. Check it bro. Spoiler pertama, chapter dimulai dengan Kashimo yang menganalisis Sukuna dengan matanya yang disempurnakan menggunakan sinar X. Narator mengatakan Kashimo sedang melihat kesempurnaan. Walaupun tubuhnya cacat, tapi Sukuna masih dapat menggunakan semua fungsi tubuhnya. Yap, ini adalah kemampuan listrik kelima yang kita lihat dari Kashimo. Setelah sebelumnya ada teknik kilat yang setara domain expansion, kecepatan dari elektrifikasi otak, suara gemuruh petir, dan penguapan benda yang disentuh. Dan sekarang adalah penglihatan X-ray, yaitu kemampuan melihat komposisi tubuh target. Dan ya, dengan X-ray, Kashimo melihat kesempurnaan di tubuh Sukuna meskipun tubuhnya cacat alias tidak normal, yaitu punya 4 lengan, 2 mulut, dan 4 mata. Tapi semua bagian tubuh tersebut berfungsi dengan normal. Spoiler kedua, narator kemudian menjelaskan bahwa meskipun Sukuna harus menggunakan isyarat tangan, kedua tangannya yang lain akan bebas. Dia dapat mengucapkan mantra tanpa henti, tanpa membebani paru-parunya. Karena memiliki lebih banyak mulut, dia lebih unggul dari penyihir lainnya. What? Resiko dari seorang penyihir mempersingkat mantra kutukan adalah serangannya tidak setelak ketika seorang penyihir merapalkan mantra kutukan dan segel tangan dengan lengkap. Yap, dengan wujud 4 lengan, Sukuna bisa melakukan hal ini tanpa henti, yaitu merapalkan mantra melalui mulut di perutnya dan juga membuat segel tangan dari salah 2-4 lengannya. Yap, Abdikos sendiri baru kepikiran kalau cara seperti ini juga masuk akal untuk digunakan. Jadi dalam wujud 4 lengan, maka semua serangan Sukuna akan luar biasa telak karena dia melakukan semua segel tangan dan merapal mantra dengan lengkap. Spoiler ketiga, Sukuna telah menghabisi 5 jenderal kekosongan dan pasukan Sun, Moon, and Star milik klan Fujiwara Utara, dan juga membuat pasukan Desijin dari klan Sugawara serta The Angel dari klan Abe mundur. Anjir, inilah spoiler yang paling membuat Abdikos merinding di video sebelumnya tentang masa lalu Sukuna. Abdikos menjelaskan kalau Sukuna berperang melawan semua yang ada di era Heian, baik itu penyihir Jujutsu era Heian, murid Tengen dan pengikutnya, dan juga beberapa skuad milik klan Fujiwara sebagai penguasa kekaisaran Jepang dari balik layar. Dan ya, skuad yang Abdikos jelaskan di teori, sebagian beneran terbukti ada di sini. Dan yang paling bikin Abdikos merinding adalah pasukan Sugawara, yaitu nenek moyang Yuta dan Gojo, serta pasukan yang dipimpin Angel dari klan Abe juga ikut berperang melawan Sukuna. Sumpah, kalau Abdikos jelaskan 2 skuad ini sesuai legendanya, teman-teman mungkin akan ikutan merinding. Karena salah satu anggota klan Abe, yaitu Abe no Seimei, adalah penyihir terkuat yang memang beneran ada di dunia nyata. Dan ya, Angel yang sekarang ada di tubuh Guru Suhana dulunya adalah salah satu anggota dari klan Abe alias klan penyihir terkuat di era Heian. Gila banget bukan? Tidak salah kalau Sukuna adalah referensi utama Gege Akutami dalam membuat Jujutsu Kaisen, karena dari Sukuna akan bisa menular ke legenda asli Jujutsu. Kalau teman-teman pengen tahu gambarannya, teman-teman bisa tonton video Abdikos tentang seberapa mengerikan era Heian yang Abdikos upload sekitar 1 tahun yang lalu. Yap, di sana Abdikos jelaskan kalau kelak Abe no Seimei dan Asia Doman pasti akan disinggung oleh Gege Akutami. Mengenai penjelasan yang lebih lengkap tentang zaman keemasan Jujutsu, Abdikos akan buatkan di video pembahasan jika full chapternya telah dirilis. Spoiler keempat, Kashimo terpesona dan menyebut Sukuna luar biasa indah. Kashimo kemudian mulai menyerang, tapi Sukuna meraih Kashimo dan memukulnya. Sukuna mulai meneriakkan serangan sambil memperingatkan Kashimo untuk menghindarinya. Sukuna kemudian meluncurkan tebasan besar dismantle. Kashimo menyadari bahwa serangan itulah yang mengakhiri Gojo. Kashimo menyebut serangan itu sebagai tebasan yang membelah dunia. Yap, saking kuatnya Sukuna sampai-sampai dia memperingatkan lawan untuk menghindari serangannya. Dan ya, kita akhirnya melihat wujud dari serangan yang mampu menembus Gojo beserta infinitinya. Sepertinya serangan ini memang luar biasa fatal dan harus dihindari alias tidak boleh ditangkis, karena yang menjadi target serangan adalah dunia itu sendiri. Spoiler kelima, Sukuna kemudian mengatakan bahwa orang bodoh pernah mencoba mengajarinya cinta
dan berkata dia sendirian karena tidak ada orang yang setingkat dengannya. Sukuna bilang dia memilih orang yang salah untuk mengajarkan cinta dan seharusnya menceritakannya pada Gojo atau Kashimo. Yap, jika Gojo pernah membuat roastingan pedas setelah keluar dari Prison Realm, yang sekarang kita tahu kalau roastingan Gojo ternyata palsu untuk menutupi kekhawatirannya terhadap Sukuna. Sekarang kita melihat roastingan Sukuna yang kemungkinan 100% asli dan ada badaknya, yaitu Sukuna mengatakan bahwasannya pernah ada orang bodoh yang meminta diajarkan tentang cinta dan kesendirian. Tentu saja orang bodoh yang dimaksud adalah Yorozu. Dari sini Sukuna mengatakan kalau orang bodoh tersebut salah memilih tutor. Harusnya kalau pengen tahu hal memuakkan tentang cinta dan kesendirian, tutor paling pas adalah Gojo dan Kashimo karena keduanya ada di level tersebut. Yap, harusnya Yorozu menantang Gojo dan Kashimo, bukan menantang Sukuna. Spoiler ke-6, Sukuna kemudian melanjutkan serangannya dan bahkan membuat Kashimo kewalahan dengan gerakan cepatnya. Sukuna kemudian mengirimkan tebasan jaring dismantle pada Kashimo. Yap, jika tebasan dismantle pembelah dunia masih bisa dihindari Kashimo, kemungkinan tebasan jaring dismantle ini sudah sangat mustahil untuk dihindari Kashimo. Dengan kata lain, Kashimo game over. Spoiler ke-7, Sukuna mulai menceramai Kashimo yang kini dalam wujud era Heian. Sukuna mengatakan Kashimo harus ditantang oleh banyak orang untuk mendapatkan pengakuan darinya, dan Kashimo pasti membunuh orang-orang itu dengan tangannya. Sukuna kemudian bertanya apakah itu tidak menunjukkan belas kasihan. Lalu apalagi, kata Sukuna. Setelah paham, kini dia bisa menyatakan bahwa cinta adalah sampah. Yap, Abdikos agak kurang yakin dengan spoiler ini, namun kemungkinan ini sama seperti Gojo dan Jogo, yaitu ingatan sebelum kematian, di mana dia ditemui Mbah Dukun Sukuna di alam imajinasi dan diceramai kalau cinta adalah sampah. Jadi jangan coba membicarakan atau mencari sampah dalam kurung cinta di hadapan Mbah Sukuna. Untuk penjelasan lebih detail menunggu chapter fullnya dirilis. Spoiler ke-8, Kashimo kembali ke bentuk saat ini ketika Sukuna terus mengatakan bahwa kita dalam kurung yang terkuat dicintai karena kita lebih kuat. Lalu mengapa khawatir tentang kesepian? Kashimo kemudian bertanya bahwa seharusnya Sukuna puas, tetapi mengapa dia masih melakukan perjalanan ke waktu saat ini dengan membelah jiwanya? Ketika Kashimo bertanya apakah dia bosan, Sukuna mengatakan bahwa rasa manusia itu beragam dan fana, sangat sempurna untuk menjalani dan menghabiskan waktu sampai dia mati. Yap, ceramah Simbah Sukuna ternyata tentang bagaimana mengatasi kesepian. Menurut Kashimo yang menganggap dirinya terkuat, hal itu sangat sulit untuk hidup ketika menjadi yang terkuat. Namun Sukuna mengatakan bahwa perasaan menjadi manusia itu sangat beragam dan fana, dan hal tersebut sangat sempurna untuk dijalani sambil menghabiskan waktu untuk mati sebagai manusia. Intinya saat Sukuna masih di wujud manusia, dia tidak pernah bosan karena banyak hal yang membuatnya tertarik menjalani hidup sebagai manusia yang dibatasi waktu. Spoiler ke-9, Sukuna mengatakan dia tidak pernah berpikir untuk dipuaskan oleh orang lain. Dia makan kapanpun dia mau. Dia akan membunuh jika seseorang merusak pemandangan atau mempermainkan jika seseorang tampak menyenangkan. Dia hanya hidup dalam skalanya sendiri, dan jika orang lain tidak bisa mengukurnya, maka itu masalah mereka. Wow, motivasi hidup dari Mbah Sukuna adalah jalanin yang menurut dirimu benar. Kalau orang lain menganggap itu salah, yaitu masalah mereka. Bila bukan, benar-benar prinsip hidup villain sejati yang tidak pernah peduli apalagi respect dengan keadaan orang lain. Spoiler ke-10, kembali pada kenyataan yang menjebak Hakari dan Uraume rusak, dan Sukuna menyadari kedatangan seseorang. Itadori Yuji dan Higuruma Hiromi tiba di medan pertempuran, tapi Sukuna mengatakan omong kosong pada Yuji. Bertanya padanya, apa yang bisa kamu lakukan bocah nakal? Komentar editor di akhir JJK 238. Pertarungan tag tim antara para Inhuman, Itadori dan Higuruma bergabung dalam pertempuran. Yap, ini keren sekali karena mantan wadah Sukuna akhirnya tiba giliran untuk menghadapi sang MC sesungguhnya, yaitu Mbah Sukuna. Kalau teman-teman lihat, Yuji tampak memiliki cakar di sini. Yap, siapa coba yang tidak penasaran dengan kekuatan apa yang telah diperoleh Yuji sampai dia jadi terlihat sangat buas dan memiliki cakar. Nantikan di pembahasan full chapternya, termasuk prediksi seperti apa pertarungan tag tim ini nantinya. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Salam Mi.